kita harus memiliki bobot, dan bobot itu datang daripada Dia yang sempurna adanya. Ketika putra mata dalam kemuliaannya itu tinggal di dalam diri kita, waktu kita berhadapan muka dengan Dia, Dia bukan melihat diri kita, tetapi Dia melihat bobotnya sendiri itu ada di dalam diri kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. And had the light the mermaid townlet. Haleluya, bobot ini harus kita bawa. Saya ingin membuat kita semua bahwa bukan kita bicara tentang gereja di sini. Kita sedang berbicara tentang kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi kita tahu, asik. Saudara harus semangat ya. Nah, kita berharap. Saya berharap kita jumpa besok. Ya, besok di sana. Santai saja. Kalau orang terlalu tegang, muka luar semua itu apa itu mau dengar. Akan penting sekali Bapak Ibu Saudara tinggal dalam bobot ilahi. Nah, kita belajar di sini daripada pengalaman, karena waktu putra Natal itu datang, Dia mengembalikan bobot itu, maka terjadi yang namanya hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan dengan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali tadi percuma hidup. Makanya pesan ini sebenarnya untuk saya secara pribadi, pendeta, nada gembala dengan baik. Kalau kamu tidak punya bobot, nol. Apa yang kita harus lepaskan pada dunia yang penuh dengan tantangan. Grafiknya begini. Mungkin kita sedang berbicara tentang perencanaan yang begitu luar biasa untuk mengalami kesejahteraan. Tapi saya mau bilang begini, dunia ini berada pada kegenapan janji firman Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 6, Alkitab berkata, Wahyu 6 ayat 6. Sebantu. Wahyu 6 ayat 6. Oke, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata apa? Sejumlah kali sepindah berapa? Sebuah penderitaan besar. Grafiknya itu ketika sampai pada waktu penderitaan besar terjadi supaya orang percaya menunjukkan iman yang benar. Angka baik-baik ini. Bukan hanya kita mau menunjukkan bahwa saya hari Minggu datang ke gereja. Orang yang tanpa bertobat pun bisa datang ke gereja. Orang tanpa bertobat pun bisa untuk menyanyikan lagu pujian. Saya punya pengalaman pribadi. Sebelum bertobat, apa lagu rohani? Hendaklah kau iringi Yesus mandiri. Tapi saat saya selain, bilang mana lain? Ya, nah, penderitaannya begitu luar biasa terjadi, tapi kuncinya ini. Tetapi apa? Jangan rusakkan minyak dan anggur. Bukan cap tikus di sini. Anggap baik-baik ini. Ini bukan cap tikus. Minyak dan anggur berbicara tentang sukacita Allah, berbicara tentang relationship, hubungan dengan Tuhan. Makanya Natal mengembalikan kita pada kemuliaan Allah. Kita berdiri pada hubungan dengan Allah. Sebab tanpa hubungan dengan sumber tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kehidupan. Masih untuk tangan bagi Tuhan. Makanya bobot daripada Natal itu sekali begitu penting. Bukan mau mengingat ada cookies Natal, kemudian ada foto, kecap. Bukan, itu penting juga. Iya. Saya bersyukur saya punya orang tua juga, Bapak Gembala di tempat ini. Kalau Bapak dapat beres usia begini, Bapak sukacita sekali. Sangat luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan buat Bapak Gembala. Semua bagi ini seusia, tapi masih melayani. Mana dia kan? Anak seumur berapa anak? 70? Berapa? 20? 23? Bilang kiri kanan, kasihan dan lu. Karena kemuliaan itu berbicara tentang bobot, tangga baik-baik. Kemuliaan itu bicara tentang bobot. Setan takut tentang hal ini. Ketika gereja Tuhan mengerti bahwa penting sekali semua nilai, dia takut mendekat. Tapi ketika kita pergi ibadah, kita memuji menyembah, kalau di dalam kita kosong, nol, perhatikan baik, nol, dia akan menguasai hidup kita. Bukankah kita adalah anak raja yang harus memerintah? Amin. Bobot yang pertama yang harus kita bangun di dalam diri kita,
Yang pertama ayat yang ke-30. Lukas pasal 9. Suruh buka mah belum buka Alkitab. Aneh-aneh pendeta yang terus semangat. Jaga setiap waktu ya pendeta. Atau lesson kuning atau lesson putih supaya kita stop. Karena mau pakai terus. Ada lagu bilang begini, saya lupa kacamata. Kita lupa kacamata, makanya baca agak kurang bagus. Sebenarnya kalau orang punya pandangan mata rohani yang tidak tajam, memasuki tahun 2023, persoalan dengan kiri kanan, persoalan. Bukan istri kita, istri orang kita tabrak, betul? Bukan dompet kita, dompet orang kita tabrak. Anak kabur. Bukankah dia adalah alat penerobos yang berada di depan kita? Dari tahun berganti tahun saya selalu sampaikan begini, ketika waktu tahun berganti tahun, waktu kedatangannya sangat sempit. Waktu kedatangannya sangat sempit. Bukankah Alkitab sudah mencatat begitu jelas waktu kedatangan Allah akan tiba? Itu 2000-an tahun yang lalu dicatat oleh Alkitab. Kita sudah berada di mana? Kita berada pada penghujung waktu di mana Tuhan akan menggenapi second coming, kali kedua dia akan kembali. Tetapi apakah gereja Tuhan sedang mempersiapkan diri? Saya mempelajari tanpa kemuliaan Tuhan kita tidak akan pernah bisa prepare the way for the king of the glory. Untuk menyambut kedatangan kali yang kedua, tidak punya. Makanya gereja harus berada pada kabel, pada bobot, pada kemuliaan. Itulah kasih Allah. Karena dia ada di dalam diri kita. Bukan karena nilai kita, bukan karena kasih kita, tapi dia yang sempurna ada di dalam diri kita. Anak muda bilang kiri kanan, sini. Kasih senyum jangan terlalu tegang, kita suka tegang di sini. Natakan sukacita. Pendeta kita perlu punya baju baru. Kukis baru setengah toples. Bikin baru setengah toples, bikin 2 kilo, bagi habis dong. Iya dong. Bobot itu harus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bicara tentang merek gereja, sudah bukan waktunya. Karena waktu Kristus datang kali kedua, adakah kita hidup pada kehendaknya? Matius pasal 7 ayat yang ke-21, Alkitab berkata, bukan dengan cepat, tenaga pagi ini. Matius 7 ayat 21, 1-3. Bukan setiap orang disuruh kepada Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan ayat yang ke-22. Alkitab berkata, ayat 22, suruh sedikit. Pada hari terakhir banyak apa? Orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir apa? Demi namamu dan apa? Manakah banyak? Siapa yang bikin ini? Pendeta, bilang kira-kira pendeta. Nggak juga. Tolong yang bikin ini. Merek ini yang tumpang lagi. Aktivitas ini yang kita buat dalam pelayanan. Dari mana? Pelayanan. Tapi perhatikan ayat yang ke-23, Alkitab berkata, pada waktu itulah aku akan apa? Berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah daripadaku, hai kamu apa? Pembuat percaya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Saya lagi khotbah buat diri saya, bukan cuma Anda. Saya lagi khotbah buat diri saya, mempersiapkan diri begitu penting. Siapapun kita. Karena yang masuk surga bukan orang pedoi, orang berjiwa. Roh kita yang harus masuk surga. Bukan penampilan luar kita, tapi yang ada di dalam diri kita. Bobot itu, yang begitu penting adalah bobot. Kenapa pada waktu Yesus suatu saat dalam pelayanan kemudian iblis melihat dia merasa takut karena ada bobot itu di dalam diri dia. Yesus berkata begini, ketika kamu percaya kepada aku tinggal di dalam kau tinggal di dalam aku. Artinya begini, bobot yang sempurna itu ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berdiri dalam hadirat Bapa, Bapa bukan melihat kita tapi melihat anaknya yang ada di dalam diri kita. Iman yang tinggal menaungi hidup kita. Sebab kita berkata, tidak kau
yang di maha tinggi itu turun menaungi yang debu adanya. So debu hitam lagi. Tak tahu itu menghina. Tak pulang kasih tahu kita main tua ada buku serius. Ada yang suruh mengantuk. Kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, orang yang tidak di dalam kemuliaan Allah, dia berada pada tujuan ilahi. Seseorang yang hidup tanpa tujuan, seseorang yang hidup tanpa tujuan, maka kehidupannya itu hampa. Saya tidak bicara tentang perkara rohani di sini, tentang pelayanan, karena Alkitab sudah buka buat kita. Ukur lebih jauh. Tapi di tangan kita sudah mulai, oke, silakan. Saya bilang, saya sudah mulai, oke, silakan. Tapi kan ini lebih dalam. Yang kedalaman ini sejauh ini, apakah kita sedang melakukan kehendaknya? Sampai saya ngomong buat isi saya, mau jadi jemaat besar itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan, itu urusan Tuhan. Perbaiki yang hidup ini. Paulus bilang begini, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah dan Allah tinggal. Inilah gereja yang sebenarnya. Adakah kita menata itu tahun depan, tahun ke-8? Tapi apakah terang Tuhan itu ada di dalam diri kita? Atau bahwa ini adalah ruang rongsokan? Hal-hal yang kotor ada di dalam diri kita? Atau kita sedang membersihkan dengan darahnya yang membakar hidup kita? Sehingga Paulus bilang begini, bahwa kita adalah surat yang terbuka. Sehingga ketika kita berjalan kemanapun orang melihat firman itu di dalam diri kita. Bukan karena kita mau Alkitab, bila kiri kanan, tak ada. Tapi hidup kita ini menjadi surat yang terbuka. Itu tantangan gereja. Sehingga ketika kita menjadi surat yang terbuka, sekalipun dunia memprediksi ada tahun ke-8 tahun 2023, tapi ada kebenaran yang merupakan terang Tuhan itu ada di mana lagi kita. Ya. Kita baik-baik ini Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur beberapa kemarin dikasih kesempatan untuk melayani di gereja mana? Ini yang besar. Pendeta teman mulai 15 tahun kita kecil, kita bagi yang besar jauh pada Bapak lihat. Kalau di bawah kalau kita tak ada lihat. Kalau di dekor kita tak ada lihat. Di atas juga supaya kita sampaikan firman orang bisa mendengar dengan sangat baik. Sampai jangan tutupi kebenaran lewat hidup kita, karena waktunya sudah sangat sampai. Angka baik-baik ini, saya lagi khotbah buat diri. Waktunya sudah sangat singkat. Kita ini sedang berada berjalan pada tujuan ilahi. Semuanya itu sampah. Semua pencapaian yang kita punya itu sampah kalau tanpa Yesus. Makanya hidup ini adalah sebuah persiapan. Waktu kedatangan Dia akan datang kali yang kedua. Bangun, lihat apakah kau sedang berjalan pada tujuan hidup. Sebab Alkitab berkata begini, ada jalan yang disangkanya orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Kematian. Karena kita salah jalan, kematian potensi terjadi atas hidup kita. Kematian kerinduan kita terjadi atas hidup kita. Pandangan kita semakin tajam, seharusnya kita memiliki visi. Setelah kita berkata, orang yang kehilangan visi, dia tidak akan pernah bisa untuk mengalami sebuah kehidupan yang baru di dalam diri. Dia tidak tahu apa yang harus kerjakan. Makanya Natal ini mengingatkan buat kita punya visi, kita punya tujuan akhir. Maka baik-baik, kita punya tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu sampai pada selesainya ada batas waktunya. Alkitab berkata, selagi masih ada siang tetaplah engkau bekerja. Kalau pada waktu malam itu datang, engkau tidak akan pernah bisa untuk bekerja. Maka itu bagi kita hidup ini untuk bekerja. Melayani itu melayani lebih sungguh. Nah, kita mulai kemarin pada sekali besar. Kita perlu kasih turun sedikit supaya maksi, bukan max, maksimal. Harus maksimal. Apa yang menghalangi kita harus dimaksimalkan. Udah pokoknya kayaknya oke. Itu yang pertama. Ketika kita berada pada kemuliaan Tuhan, maka kita memiliki kejelasan arah langkah hidup kita. Ayat yang ke-32. Ayat 32.
Lukas pasal 9 ayat 30. Sudah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 dulu. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan. Waktu mereka tertidur, lihatlah kemuliaan. Tidak. Tapi waktu mereka terbangun, lihatlah kemuliaan. Lihat, bilang kiri kanan, jangan tidur. Orang yang tertidur adalah orang yang tidak beraktivitas. Kalau saya membawa dalam bahasa rohani adalah kita tidak mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Hidup mati. Anggap baik-baik ini. Jangan sampai orang kayak mayat hidup. Secara rohani kita melayani, kita berkhotbah, kita WL, kita semua kita kerjakan secara rohani, tapi ternyata mati di dalam diri kita. Anggap baik-baik pesan ini. Waktu Tuhan untuk datang sudah sangat dekat, tantangan hidup semakin hebat. Tapi kalau engkau memiliki kabel, engkau memiliki nilai, engkau akan melangkah sampai pada finish line. Biar bersuara kalau bersuara. Kalau ada sakit hati kau telah mengundang lagi morfin. Karena Bapak yang penting kita lepas saat ini. Marah dia di luar sana, tapi sini jangan ada Tuhan di sini. Mereka berkata di sini. Haleluya. Ya. Jangan tertidur tahun 2023. Kebangunan rohani harus terjadi atas hidupmu, dan kebangunan rohani terjadi atas hidupmu ketika kau berada pada kawat, ketika kau berada pada kemuliaan Tuhan. Kalau kita tak ada dalam kemuliaan Tuhan, kita tidak akan pernah menyadari intensitas kehadiran Tuhan. Kalau orang tetap berada pada hadirat Tuhan, dia peka. Makasih. Dia peka. Waktu di mana Tuhan sedang bergerak. Dan hati itu waktu di mana Tuhan sedang bergerak bagi gereja. Sudah tangkap baik-baik ini. Engkau itu penting bagi Tuhan untuk waktu kedatangan kedatangan kali kedua. Engkau begitu penting di mata Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembah, melepaskan anugerah Tuhan bagi orang lain. Saudara bisa hitung dalam satu hari ini saja berapa yang meninggal tanpa Yesus. Tapi kita orang percaya di sana berleha-leha berkata, aku orang percaya. Kita lupa ada kematian yang terjadi tanpa Yesus. Adakah kita sedang berdoa berkata Tuhan engkau selamatkan mereka? Pakai aku Tuhan lepaskan. Aku bodoh untuk berbicara, aku tidak patah lidah dan seperti seorang musuh. Tapi Tuhan bilang aku menyertai kau. Penyertaan Tuhan itu begitu penting. Bukankah ketika kita berbicara tentang Natal, kita bisa berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan buat perbedaan yang kita melihat. Tuhan akan membuat perbedaan orang beribadah kepada Dia atau orang tidak beribadah kepada Dia. Kenapa? Sebab itu ada dalam diri kita. Nilainya, kabelnya itu ada dalam diri kita. Halo, bilang kiri kanan jangan tidur. Jangan tertidur karena kau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Harus terbangun dalam hidup. Bangun doa kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun pujian dan penyembahan yang memiliki kabel bobot. Sehingga ketika kita mengangkat tangan, Tuhan bekerja di dalam hati orang percaya. Haleluya. Ya Allah, haleluya. Sama rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kapasitas gereja ini gereja yang besar. Tangkap baik-baik. Engkau yang melayani tempat ini mempunyai kapasitas yang besar. Tuhan pakai gereja ini bukan kebetulan engkau berada di sekitar orang yang tidak percaya. Tuhan tahu karena Dia ada di dalam engkau. Master plan-nya itu harus tuntas. Tangkap baik-baik. Master plan-nya, rencananya itu harus tuntas di dunia ini. Tapi ada orang berkata, ini aku Tuhan utuslah Dia. Utuslah aku. Tidak usah pergi jauh-jauh di sekeliling engkau. Hari ini mau ketemu itu perlu untuk kau melepaskan anugerah di dalam hati orang lain. Dengan perkataanmu yang sederhana tapi kuasa Allah yang terus bekerja di dalam engkau, dan itu dilepaskan orang mengambil revival. Kelepasan di dalam hidup. Karena tahun 2023 setan berusaha waktunya sangat singkat. Tuhan pesta sudah bersiap siaga karena pesta anak domba Allah harus dikerjakan.
masuk dalam sebuah pesta, Anda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Makanya kabut ini adalah merupakan muatan ilahi yang tinggal di dalam engkau. Siapapun engkau, kalau engkau punya Yesus dan muatan itu ada di dalam engkau, maka engkau memiliki nilai yang ajaib. Saya dari gereja Roms Katolik, maaf kata di tempat ini. Dari dulu saya punya cita-cita untuk jadi pastor Katolik. Ya, tapi waktu jumpa secara pribadi dengan Tuhan buat berbeda. Bukan karena takut terkawin, atau baik-baik. Dari kiri kanan dia tertawa, pendeta tersinggung. Dia kira gampang, orang sana dia marah ini gampang. Iya, kebangunan rohani harus terjadi di sini. Gembala nggak bisa nilai keadaan seperti apa, karena kita bisa berspekulasi apalah begitu di hadapan orang tua rohani kita. Tapi kalau engkau mengerti bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan Allah dan kemudian Anda harus membangun secara pribadi, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena semua ada yang namanya batas kadaluarsa. Finish itu akan sampai bagi setiap kita. Saya beberapa tahun yang lalu, kakak saya datang, kemudian ungkapkan, Dek, kita berencana mau begini. Tidak beberapa lama kemudian di bulan November mengalami kematian. Semua yang dia rencanakan tinggal kena. Lagi berpikir besar, tapi selesai. Sungguh ini mata-mata apa kita ini? Saya bukan kasih takut, tapi saya ingin mengeluarkan potensi ada di dalam diri engkau. Engkau berada di luar batas waktu. Karena perjumpaanmu secara pribadi dengan Tuhan di bumi ini menentukan engkau untuk masuk pada kekekalan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyembahanmu di tempat ini atau dimanapun di gereja yang engkau layani, itu tidak akan berhenti, karena itu akan lanjut. Bila kita akan lanjut di surga sana, penyembahan itu akan terus naik. Makanya hidup ini adalah sebuah proses belajar untuk menyembah, belajar untuk menyembah Tuhan, belajar untuk melayani, belajar terus belajar sampai pada titik di mana kau berhadapan muka dengan Dia pada waktu second kali kedatangan kali yang kedua. Itu tidak akan pernah berhenti. Nilai itu tetap ada di dalam diri kita. Jaga nilai itu sejak dari sekarang. Jaga. Kalau kau masih dalam keadaan doa, teruslah berdoa. Makanya saya selalu bilang begini, pelayanan itu bukan sebuah excel, bukan karena kemampuan kapasitas yang kita punya, itu penting. Tapi relationship hubungan dengan Tuhan itu lebih penting daripada segala sesuatu. Karena ini akan menghidupkan kita dan membawa kita pada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Kemuliaan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Dia. Tanpa kemuliaan Tuhan, tidak akan pernah bisa kita menghampiri Dia. Dan itu adalah grace, anugerah.